Karena menunggu ini orang gak mati-mati, ternyata dibunuh sama sama keponakan tadi. Dimatiin, dibunuh. Dan dibawa ke sebuah kampung. Sana dilempar ke lapangan sana, di sebuah tempat. Sudah seperti itu, summa asbahayatul bufaruhu. Kemudian dilempar ke sana, lalu sudah lempar begitu aja, ternyata yang terjadi di sana kan ini gempar, ada pembunuhan nih, ada pembunuhan. Ini padahal si pelakunya yang membunuh itu dia keluar ke sana kemari, ada pembunuhan. Ajak masyarakat setempat untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Kata Imam Al-Qilbi, wa dzalika qabla nuzulil qisamah fit Taurah. Kejadian ini sebelum turun penjelasan mengenai pembagian waris dalam kitab Taurat. Jadi waris juga dijelaskan pada zaman Nabi Musa. Pada waktu zaman Nabi Musa sudah ada penjelasan mengenai pembagian waris. Hanya mungkin syariatnya beda kali. Kalau Al-Quran kita kan menjelaskan lidzakari mithlu hadzil unsayain gitu kan. Kemudian mereka mengadu bertanya kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk kira-kira siapa yang membunuh orang ini. Musa, engkau berdoa kepada Tuhanmu, silahkan agar bisa dikasih unjuk siapa pembunuhnya ini. Ini kasus repot ini. Allah nyuruh Nabi Musa, suruh kaummu motong sapi. Fa amaro, katanya tadi, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk diperintah sampaikan kepada kaumnya agar kaumnya fa amarohum bidabhi baqaratin, agar kaumnya menyembelih seekor sapi betina dengan firman Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hai Bani Israel, kaumku, Allah sungguh memerintahkan kalian agar kalian mau memotong sapi. Mereka protes lagi. Atattakhiduna huzwa, gitu kan ayatnya. Qalu atattakhiduna huzwa. Loh, kami minta engkau berdoa kepada Allah untuk mengungkap pembunuh orang ini, kok malah kami suruh nyotong sapi? Apa hubungannya? Ini mulai banyak pertanyaan ini, mulai protes. Mestinya ini kalau tadi diperintahkan suruh motong sapi langsung ngikut, aman, selesai. Tapi diprotes seperti itu, ini penyebab hancurnya masyarakat Bani Israel. Nahnu nas'aluka an amril qatil wa ta'muruna bi dzabhil baqarah, katanya. Kami minta supaya engkau berdoa kepada Allah untuk memberitahu siapa pembunuh ini. Kok malah engkau nyuruh kami motong sapi? Nabi Musa jawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ada di surat Al-Baqarah kan? Aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan aku bukan orang bodoh, katanya. Aku bukan orang bodoh, aku tidak menghina, aku tidak golongan orang-orang bodoh, aku tidak membodohi kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, falamma aliman nas anna dzabhal baqarah azmun minallahi ta'ala istausuhu. Ketika, nah ini mulai protes, semakin panjang protesnya. Ketika masyarakat Bani Israel tahu kalau motong sapi itu bisa mengungkap untuk mengetahui siapa pembunuh pengusaha tadi, mereka mulai itu nanya, sapinya yang seperti apa? Sapinya seperti apa? Mahi gitu kan? Sapinya seperti apa? Nah, wa kana tahtahu hikmatun 'azimah wa dzalika annahu kana fi Bani Israil rajulun sholih. Ringkas cerita, nanti lebih jelasnya dibaca surat Al-Baqarah. Ringkas cerita, setelah protes sapi ini itu dijelaskan lagi. Di sana ternyata ada hikmah yang luar biasa. Di sebuah lokasi yang berbeda ada orang soleh di sana, ahli ibadah, punya anak kecil laki-laki, tapi orang soleh tersebut, bapaknya ini yang ahli ibadah mempunyai anak sapi. Anak sapi namanya apa? Pedet ya. Masih pedet juga namanya. Di sini pedet juga. Nah, anak sapi punya dia, anak sapi perempuan, anak sapi betina. Nah, dihias cakep. Lalu bapaknya ini, orang tuanya ini berdoa kepada Stauda'tuka hadhil ajlah libni hatta yakbur, katanya. Ya Allah, hamba persiapkan anak sapi ini untuk anak hamba, ya Allah.
akan hamba wariskan untuk anak hamba nanti ketika dia dewasa. Ini doa ayahnya. Nah, meninggallah orang itu. Usianya sudah habis, meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak sapi tersebut itu ya tentu semakin besar ada di sebuah tempat khusus. Uniknya ini si Baqarah tadi, si sapi tersebut wa kanat tahrubu min kulli man ra'aha. Uniknya dia tuh setiap ada orang yang melihat, memandang dia pasti lari. Pasti lari. Walaupun dari kejauhan dia peka, matanya tajam, langsung melarikan diri. Terus falamma kabrul ibnu kana baron biwalidatihi. Ketika sang anak semakin besar, dia patuh kepada ibunya. Hormat, ta'zim, menghormati kepada ibunya. Dia rajin ibadah. Wa kana yaqsumul lail thalathata aqsam. Yusolli thuluthan wa yanamu thuluthan wa yajlis inda ra'si ummihi thuluthan. Ini orang udah besar nih, rajin ibadah. Qiyamul lailnya luar biasa. Malam bangun malam, sepertiga malam dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di siang harinya juga dia mencari nafkah. Wa yanamu thuluthan, dia juga tidur dibagi 3. Jadi sepertiga malam bangun maksudnya. Wa yajlisu inda ra'si ummihi thuluthan, ada sepertiga waktu lagi itu dia duduk di samping ibunya, ngobrol-ngobrol membahagiakan ibunya. Itu luar biasa ini. Ayahnya udah enggak ada. Fa idza asbaha in talaqa fahtatoba ala dhuhri. Setiap pagi dia pergi mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Harganya seberapa langsung dilaporkan kepada emaknya. Ketika dapat imbalan, dapat untung dari penjualan kayu bakar yang ia jual, rajin dia bersedekah sepertiga dari apa yang ia hasilkan, bersedekah. Wa yaqul thuluthahu, dimakan sepertiganya lagi. Wa yu'ti walidatahu, dan diberikan kepada ibunya sepertiga lagi. Wah, pokoknya dibagi-bagi, sana dapat, sini dapat, ibunya dapat. Suatu saat ibunya komentar, "Nah, inna abaka warafaka ajlatan istauda'aha Allah fi ghaidatin," katanya. "Nah, ayahmu dulu waktu masih hidup berwasiat, dia memelihara sapi, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti seandainya anaknya besar, kok sekarang sudah besar ini sapi akan diwariskan kepadamu, nak," katanya. Fangtolik, ada di sebuah tempat sana. Fangtolik fad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ayyaruddaga alik. Ini kalau bahasa kita, "Nak, dulu ayahmu pernah memelihara sapi di sebuah tempat sana. Kayaknya tempatnya tersembunyi. Silahkan engkau berdoa kepada Tuhan Ibrahim," berarti Allah maksudnya, "Tuhan Nabi Yakub, Tuhan Nabi Ishak, agar sekiranya Allah mengembalikan sapi itu kepadamu, nak. Silahkan, ada di sana." Ciri-cirinya katanya, "Wa alamatuha annaka idza nadharta ilaiha takhayyala laka anna syi'a asy-syamsi yakhruju min jildiha wa kanat tusamma al-mudhibah." Nah, ciri-cirinya gampang untuk sapi tadi. Pokoknya kalau engkau menatap sapi tersebut, itu luar biasa. Engkau akan menghayal, akan membayangkan seolah-olah ada matahari keluar dari daging sapi tadi, dari badan sapi tersebut. Seolah-olah ada mataharinya di situ. Ada sinar matahari. Ini bukan sinarnya, bukan pancarnya, tapi mataharinya ada di situ. Ini aneh, unik, maka dicantumkan dalam Al-Qur'an. Saking indahnya, wa kanat tusamma al-mudhibah li husniha. Dan si Ajlah tadi, anak sapi tersebut, diberi nama al-mudhibah. Mudhibah dari kata-kata zahab, artinya emas, gemerlapan, indah, cemerlang. Karena saking indahnya ini sapi jadi warnanya kayak emas, kuning emas, itu yang luar biasa gemerlapan. Ini susah nyarinya, sampai di Al-Quran diceritakan itu, ciri-ciri seperti itu. Li husniha wa safratiha, karena indah dan kekuning-kuningannya itu, sehingga disebut sapi.